Ki Ageng Mangir. Tersebutlah daerah Mangir di Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah bergelar Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Oleh masyarakat setempat beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang cukup bijaksana, dicintai masyarakatnya, bertanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya, dan selalu melindungi rakyatnya. Ki Ageng Mangir juga dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki ilmu kadikjayaan tinggi, sakti mandraguna, linuwih tanpa tanding. Segala kesaktian dan kadikjayaannya ini adalah berkat senjata pusaka yang dimilikinya, yaitu berupa tombak sakti bernama Kiai Baru Kelinting. Menurut cerita masyarakat setempat, setelah Kerajaan Pajang mengalami kesuraman, wahyu kerajaan berpindah ke Mataram yang pada waktu itu dipimpin oleh putra angkat Sultan Pajang, putra Ki Gede Pamanahan bernama Mas Ngabehi Loring Pasar bergelar Panembahan Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo. Setelah Kerajaan Pajang runtuh dan pemerintahan dipegang oleh Panembahan Senopati, inilah terjadi banyak pemberontakan. Daerah-daerah yang tadinya di bawah kekuasaan Pajang seperti Pati Pralogo, Wirosobo terletak di daerah Wonosobo, ingin memisahkan diri, tak terkecuali daerah Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini. Bersama-sama para murid dan para pengikutnya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo memimpin pemberontakan karena tak mau lagi diperintah oleh Mataram pimpinan Panembahan Senopati yang menurut dirinya memerintah dengan tidak bijaksana, selalu memaksakan kehendaknya sendiri, dan mau menang sendiri. Daerah-daerah lain dengan mudah dapat ditundukkan Mataram, hanya daerah Mangirlah yang tak bisa ditundukkan oleh Mataram. Berulang kali Mataram membujuk baik dengan cara damai maupun dengan cara keras, akan tetapi Ki Ageng Mangir tetap pada pendiriannya, malah dengan gagah perkasanya ia menantang Mataram, dan tetap tak mau tunduk di bawah kekuasaan Mataram. Menghadapi persoalan ini, Panembahan Senopati berang dan ia segera mengumpulkan segenap bawahannya dan para punggawa kerajaan untuk bermusyawarah mencari siasat untuk menaklukkan daerah Mangir di bawah pimpinan Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang sakti mandraguna itu dengan tombak saktinya Kiai Baru Kelinting. Dalam pertemuan itu hadir Ki Juru Mertani, dan Pangeran Mangkubumi. Baginda, Ki Ageng Mangir itu memiliki tombak sakti Kiai Baru Kelinting yang sukar ditandingi. Tukas Ki Juru Mertani kepada Panembahan Senopati. Sambil memegang dagu dengan tangan kanannya, Ki Juru Mertani melanjutkan kata-katanya. Kita harus sedikit mau berkorban Baginda, agar tak banyak lagi jatuh korban di pihak kita karena ulah Ki Ageng Mangir ini, meskipun pengorbanan itu mungkin akan terasa berat bagi Baginda sendiri, sebab tanpa pengorbanan itu, saya berkeyakinan upaya kita akan sia-sia. Oleh karena sepanjang sepengetahuan saya, kesaktian tombak Kiai Baru Kelinting itu tak bisa dikalahkan dengan cara kekerasan. Kesaktian tombak tersebut hanya bisa dipunahkan jika tersentuh ikat pinggang kemben seorang wanita. Mendengar penuturan itu Baginda Panembahan Senopati sangat setuju, lalu berkata kepada Ki Juru Mertani. Baik, aku setuju dengan pendapat Ki Juru, akan tetapi siapakah wanita yang akan menjadi umpan untuk mendekati Ki Ageng Mangir dan tombak saktinya itu, lalu bagaimanakah caranya? Berkata Baginda Panembahan Senopati kepada Ki Juru Mertani. Tentu saja orang yang terdekat dan sudah kenal akrab dengan Ki Ageng Mangir, yaitu putri Baginda sendiri Ananda Dewi Pambayun, Baginda. Setelah bermusyawarah sekian lama, demi kehormatan dan kebesaran Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati akhirnya menyetujui dengan siasat Ki Juru Mertani, dan segera Ki Juru Mertani pun memaparkan rencana selanjutnya. Pada akhirnya dicapai suatu keputusan bahwa putri Panembahan Senopati sendiri yaitu Dewi Pambayun yang mengemban tugas berat ini. Putri Panembahan Senopati Dewi Pambayun dikenal sebagai putri yang teramat cantik, pandai menari, dan memiliki suara yang indah. Tembang-tembang yang dinyanyikan Dewi Pambayun akan terasa lebih indah dan enak untuk didengar. Dalam tugasnya ini Dewi Pambayun menyamar berperan menjadi teledek atau penari keliling. Dalam penyamarannya itu, Dewi Pambayun dikawal oleh para pengawal kerajaan yang dipimpin oleh kepala pengawal, Pangeran Mangkubumi yang menyamar sebagai rombongan teledek. Dalam penyamarannya itu rombongan harus berkeliling sampai ke daerah Mangir yang merupakan daerah kekuasaan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Tugas rahasia ini dilaksanakan dengan penuh hati-hati sehingga teledek terkenal yang berkeliling di setiap desa itu sesungguhnya adalah Dewi Pambayun putri Sultan Mataram, Panembahan Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo. Rupanya siasat ini cukup ampuh. Ki Ageng Mangir yang mendengar berita tentang teledek yang cantik,
pintar menari dan menyanyikan tembang ini menjadi penasaran dan berminat untuk memanggil kepala rombongan kesenian tersebut untuk tampil di daerah kekuasaannya, Desa Mangir. Sudah barang tentu hal ini membuat kepala rombongan, Pangeran Mangkubumi merasa senang hatinya oleh karena memang inilah yang menjadi tujuannya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Singkat cerita, rombongan tari putri Dewi Pambayun dan kepala pengawal kerajaan Pangeran Mangkubumi tampil di rumah kediaman Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Menyaksikan keluasan gerak tari dan kecantikan wajah Dewi Pambayun, Ki Ageng Mangir merasa tertarik dan jatuh cinta dan hasrat tersebut diungkapkan Ki Ageng Mangir kepada Dewi Pambayun. Rupanya cinta tak bertepuk sebelah tangan, melihat kegagahan, keperkasaan, dan ketampanan Ki Ageng Mangir, Dewi Pambayun jatuh cinta pula dan menerima pinangan Ki Ageng Mangir. Sejak saat itu mereka pun pada akhirnya menjadi suami istri yang syah dan Dewi Pambayun tinggal di Mangir untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sebagai seorang istri yang sudah cukup lama mendampingi suaminya Ki Ageng Mangir, Dewi Pambayun sudah barang tentu mengenal lebih dekat akan sifat, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan suaminya itu. Dewi Pambayun pun sudah melihat dan memegang bahkan sudah mengusap senjata andalan, tombak sakti Kiai Baru Kelinting itu dengan kembennya. Lenyaplah sudah kesaktian tombak tersebut, punah oleh usapan sang putri Mataram, Dewi Pambayun. Setelah melaksanakan tugasnya, beberapa hari kemudian Dewi Pambayun berkata kepada suaminya Ki Ageng Mangir, mengajak suaminya itu agar berkunjung ke Mataram untuk menghadap mertuanya yang sekaligus juga musuhnya itu. Pada awalnya Ki Ageng Mangir menolak keras ajakan istrinya itu, karena dalam hati kecilnya, ia merasa ini adalah hanya siasat Mataram untuk menaklukkan dirinya. Akan tetapi karena bujuk rayu istrinya yang begitu merajut, penuh dengan perasaan cinta, Ki Ageng Mangir tak berdaya, hatinya luluh juga dan mengabulkan permintaan istrinya yang sangat dicintainya itu. Baiklah Pambayun, aku mempercayaimu. Andaipun ini adalah siasat ayahmu atau mungkin siasat engkau sendiri, aku ikhlas dan rela. Aku tahu semuanya ini saat kau mengusap senjata andalanku tombak Kiai Baru Kelenting ketika aku tertidur. Ini artinya, sebagian besar kesaktian tombak itu sudah punah, artinya pula sebagian kesaktian yang ada di tubuhku ini pun telah lenyap pula. Demikian Ki Ageng Mangir berucap kepada istrinya Dewi Pambayun yang sangat dicintainya itu. Mendengar ini Dewi Pambayun tertunduk diam membisu, dalam hati kecilnya ia merasa malu dan menyesal dengan apa yang dilakukan terhadap suaminya itu. Sesungguhnya ia juga sangat mengagumi dan mencintai suaminya itu, akan tetapi apalah daya semuanya itu memang sudah menjadi tugas negara yang diemban kepadanya dan harus dilaksanakan dengan baik penuh pengorbanan. Baiklah, Pambayun, meskipun setengah kesaktian tombak Kiai Baru Kelenting masih melekat dalam tombak dan tubuhku ini, aku tidak akan menggunakannya, aku tidak akan membawanya, sesuai dengan harapanmu, harapan ayahmu, harapan kepala pengawalmu Pangeran Mangkubumi itu. Dan perlu engkau ketahui semua ini aku lakukan karena aku sangat mencintaimu, mencintai anakku yang mungkin akan kau kandung kelak. Dan perlu kau ketahui juga, aku sama sekali tidak akan menyerah dan berpantang mundur dengan apa yang sudah aku lakukan sebagai seorang pemimpin yang dipercaya oleh rakyatku di Mangir ini. Singkat cerita, akhirnya Ki Ageng Mangir dan istrinya Dewi Pambayun beserta para pengawal kerajaan Mataram yang menyamar sebagai rombongan tari tersebut berangkat menuju Mataram untuk menghadap Sri Sultan, Panembahan Senopati. Beberapa waktu kemudian, sampailah Ki Ageng Mangir di hadapan Sri Sultan, ia diterima dengan penuh keramahan oleh Panembahan Senopati. Menerima sikap yang penuh keramahan, keakraban dan penuh kekeluargaan ini, kewaspadaan Ki Ageng Mangir lenyap. Segera ia pun merunduk bersimpuh di hadapan mertuanya itu untuk memohon doa restu karena telah menikahi putrinya. Sungguh tadinya Sri Sultan Panembahan Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo tiba-tiba memegang kepala Ki Ageng Mangir, dengan kekuatan penuh yang mengandung kesaktian, Sri Sultan membenturkan kepala Ki Ageng Mangir ke lantai batu keras luar biasa bernama Batu Gilang. Saat itu juga maka tewas dan perlayalah Ki Ageng Mangir dengan kepala pecah. Demikian kisah tragis percintaan Ki Ageng Mangir dengan putri Panembahan Senopati Raja Mataram, Dewi Pambayun. Ia merelakan suaminya dibunuh dengan cara keji seperti itu, berkorban demi tugas negara yang diembannya, mau menikah dengan pemberontak kerajaan Mataram musuh ayahnya itu.